Bunda-bunda yang dirahmati Allah, uh, tadi sudah mendengarkan cerita tentang Nabi Daud, tangisan Nabi Daud karena dosa-dosanya, dan juga sudah diceritakan bahwa dosa Nabi Daud adalah karena dia tidak mampu menahan nafsunya untuk melihat seorang perempuan cantik, ingin memperistri dia, padahal istrinya sudah 99 orang. Nah, apa yang bisa kita ceritakan, apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari sini, bahwa dosa yang disebabkan oleh kemaksiatan itu, atau dosa untuk kita berkeinginan untuk kita berbuat maksiat, yaitu pintu dosa yang disebabkan oleh hawa nafsu tadi, nah itu bisa menyerang siapapun bisa diserang oleh hawa nafsu yang berkeinginan untuk bermaksiat ini. Nah, yang perlu kita pahami, yang perlu kita teladani, bahwa Nabi Daud, dia merasakan bahwa itu adalah dosa yang paling besar yang dia lakukan, dan dia sehingga malu sekali kepada Allah, sehingga dia berusaha untuk minta ampun kepada Allah selama 40 hari. Dia menangis, ya, sebelum dia melaksanakan sebelum dia sujud di hadapan Allah, menangis selama 40 hari itu. Dia datangi gunung, dia datangi tanah, dia datangi laut, dia datangi gunung-gunung, ya, minta supaya dia itu dijadikan sajalah bagian daripada anggota-anggota mereka, saking dia malunya untuk ketemu dengan Allah. Nah, sekarang kita lihat kenyataannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah sang pendosa juga melakukan demikian? Ternyata bertolak belakang dengan apa yang sudah dilakukan oleh manusia kebanyakan, ya, yang sudah mengaku, walaupun dia sudah mengaku beriman, walaupun dia sudah mengakui bahwa dia telah mukmin, ya, tapi kebanyakan mereka menganggap dosa-dosa itu adalah dosa kecil, menganggap enteng, ya, lewat begitu saja. Nah, sekarang kita harus cermati bahwa bagaimana cara maksiat itu memasuki diri seorang hambanya. Kita lihat, ya, kebanyakan daripada maksiat itu, untuk dia masuk ke dalam diri seorang hamba, dia bisa melalui 4 pintu. Ini yang perlu benar-benar pahami. Ada 4 pintu dia masuk melalui maksiat ini, sehingga seseorang itu tidak mampu untuk menahan gejolak hawa nafsunya. Yang pertama adalah melalui pandangan. Pandangan merupakan pemandu utama untuk syahwat. Nah, boleh jadi Nabi Daud itu juga seperti itu. Dia melihat dari pandangannya, dia melihat seorang perempuan cantik. Ternyata dia suruh selidiki, ternyata dia adalah seorang sudah punya suami, tapi karena hasratnya menginginkan itu, dia mencari usaha agar dia mendapatkan perempuan itu dengan cara yang tidak benar atau dengan cara yang salah. Nah, itulah dia dosa yang telah dia lakukan. Nah, untuk menjaga pandangan merupakan suatu tindakan utama dalam hal menjaga kemaluan. Jadi kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Allah sudah berfirman, ya, untuk kita, bagi perempuan maupun laki-laki muslim, di dalam surat An-Nur surat ke-24. Nah, Allah sudah katakan di situ, ayat 30-nya itu adalah bagi bagi laki-laki, ya. Yang untuk ayat ayat 30-nya adalah khusus bagi laki-laki beriman. Sementara ayat 31-nya untuk kita perempuan-perempuan yang mengaku beriman. Nah, apa yang dikatakan di sini, ya, ayat 30-nya, kullil mu'minin, ya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, ya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, kita lihat di sini Allah sudah katakan kepada laki-laki mukmin yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Kenapa? Dari pandangan itu timbul hasrat, keinginan, kemauan, sehingga akan mengalirlah syahwat itu di kemaluannya, ya.
sehingga timbul hasrat untuk melaksanakan perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah. Wala taqrabuz zina, mendekati zina aja tidak boleh, tapi keinginan untuk bersahwat, untuk melakukan zina itu akan muncul dari pandangan. Nah, itu untuk yang laki-laki. Nah, ini perempuan sama ayatnya. Wa kullil mu'minat, ya. Kalau tadi mukminin untuk laki-laki, ya, yang ini adalah yang kedua. Dan katakanlah untuk pada perempuan yang beriman. Sama. Ba'dadna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, ya, agar mereka menjaga pandangannya dan melihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya dan seterusnya. Nah, jadi hasrat atau keinginan untuk berbuat maksiat antara laki-laki dengan perempuan itu sama, ya, kata Allah itu sama, yaitu mulai dari pandangan, kemudian turun kepada kemaluan, sehingga barang siapa yang mengubarkan pandangannya, maka dia telah menggiring dirinya pada kebinasaan. Nabi bersabda, janganlah kamu mengikutkan pandangan dengan pandangan berikutnya, sebab hanya pandangan pertama saja yang dibolehkan bagimu, tidak untuk pandangan setelahnya. Jadi kalau sekiranya tanpa sadar kita terlihat sesuatu, ya, apakah itu aurat laki-laki misalnya, atau menemukan terlihat laki-laki ganteng misalnya, pandangan pertama itu adalah dari Allah, tapi kalau kita lihat lagi itu adalah dari setan. Makanya di dalam hadis ini dikatakan hanya pandangan pertama saja yang dibolehkan bagimu, tapi tidak untuk pandangan kedua, ketiga, dan seterusnya, karena pandangan pertama itu adalah dari Allah. Nah, itu dari pandangan. Nah, disebutkan lagi di dalam hadis, pandangan merupakan anak panah beracun dari anak-anak panah iblis. Maka barang siapa yang menahan pandangannya dari kecantikan seorang wanita karena Allah, niscaya Allah akan memberikan kenikmatan dalam hatinya sampai hari pertemuan dengannya. Begitulah apa maksud daripada hadis ini. Artinya pandangan itu merupakan anak panah beracun dari anak panah iblis. Nah, jadi kalau orang yang mampu menjaga pandangan ini, maka dia adalah termasuk orang yang beruntung. Yang di dalam Al-Quran yang dikisahkan orang yang beruntung itu adalah Nabi Yusuf pada saat dia digoda oleh Siti Julaiha. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf? Dia takut kepada Allah. Kalau dia tidak mengingat Allah atau dia lupa dengan Allah, dia pasti akan mengikuti hawa nafsunya, keinginannya untuk menzinahi si Zulaiha. Tapi dia katakan bahwa aku sangat takut kepada Allah, makanya dia tidak terjadilah perzinahan itu. Nah, kemudian Nabi juga bersabda, tundukkan pandangan kalian dan jagalah kemaluan kalian, karena antara pandangan dengan kemaluan ini sangat berhubungan dekat, ya. Syahwat itu muncul dari pandangan langsung melalui kemaluan. Kemudian yang kedua adalah bisikan jiwa, ya. Yang kedua adalah bisikan jiwa. Jadi kalau yang pertama tadi adalah pandangan, yang kedua adalah bisikan jiwa. Nah, adapun bisikan jiwa ini lebih rumit karena ini merupakan pintu pembuka kebaikan dan keburukan. Kita tahu bahwa di dalam jiwa kita ini an-nafs, ya, ada dua bisikan mengarah kepada kebaikan, ya, dan mengarah kepada keburukan, ya. Ingat kembali di dalam Al-Qur'an, wa nafsa wa masawwaha, wa nafsa, saat aku sempurnakan jiwa, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur adalah yang mengajak kepada keburukan, sedangkan wataqwaha adalah yang mengajak kita kepada kebaikan. Nah, bisikan jiwa ini akan melahirkan keinginan dan tekad. Nah, oleh sebab itu siapa yang menjaga bisikan jiwa ini, misalnya dia mampu mengendalikan diri dan mampu mengekang hawa nafsunya. Tapi sebaliknya, siapa yang dikalahkan oleh bisikan jiwanya ini, pasti dia akan kalah tunduk pada jiwa dan hawa nafsunya. Bahkan barang siapa yang meremehkan bisikan jiwa ini, maka bisikan tersebut akan menggiringnya secara paksa kepada menuju kebinasaan. Sungguh bisikan akan senantiasa mendatangi hati sehingga akan menjadi angan-angan semu, dan ini silih berganti terus akan terlintas
ya, melalui pikiran-pikiran kita, bisikan-bisikan ini akan muncul. Nah, sekarang tergantung kita, ya, tergantung kita bagaimana kita mampu mengendalikan hawa nafsu ini. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 39, laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun, dan didapatinya adalah ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan-perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Nah, jadi manusia paling rendah tekad dan jiwanya adalah orang yang lebih meridhoi angan-angan semu dibandingkan dengan kenyataan, yang mengambil angan-angan semu tersebut dan menjadikannya sebagai hiasan. Padahal demi Allah itu merupakan modal orang-orang yang bangkrut dagangannya, para pengangguran, dan sandapan bagi jiwa yang kosong, yaitu mereka yang merasa cukup dengan khayalan dan angan-angan belaka daripada kenyataan. Nah, inilah yang yang dijelaskan di dalam ayat ini. Nah, bisikan-bisikan jiwa itu, ya, bisikan-bisikan itu biasanya dia akan berkisar antara 4 macam bisikan. Pertama, bisikan untuk mendapatkan kemaslahatan dunia, bisikan-bisikan untuk menolak bahaya di dunia, bisikan-bisikan untuk mendapatkan kemaslahatan di akhirat, bisikan-bisikan untuk menolak bahaya di akhirat. Nah, seorang hamba, ya, termasuk kitalah sebenarnya yang mengarahkan bisikan itu, mengarahkan bisikan, mengarahkan pikiran dan keinginan hanya untuk perkara 4 hal ini. Nah, mana saja yang dapat dicapai, dipegang, nah jangan sampai kita abaikan. Nah, jika terdapat benturan antara satu dengan yang lainnya yang disebabkan perbedaan keutamaannya, maka didahulukanlah perkara yang paling penting, yang dikhawatirkan hilang, serta menunda selainnya. Apa kira-kira perkara yang paling dipentingkan di sini? Ya, perkara yang paling penting kan di sini di antara 4 ini, tentu kita mencari yang bisikan-bisikan. Yang pertama adalah yang mana, Bun? Ya, yaitu yang mendapatkan kemaslahatan untuk akhirat, kemaslahatan untuk dunia. Nah, itu yang harus kita berusaha, mendapatkannya. Kemudian ada juga beberapa perkara penting, yang paling penting yang dikhawatirkan hilang apabila kita menunda untuk berbuat kebaikan. Yang pertama ada 2, ya. Yang pertama adalah perkara yang penting hilang itu, ya Allah tidak yaitu perkara yang penting tetapi tidak dikhawatirkan hilang. Yang kedua adalah perkara yang tidak penting tetapi dikhawatirkan hilang. Nah, 2 hal ini juga selalu berseliweran di pikiran-pikiran kita. Nah, 2 perkara ini akan mengandung hal yang paling perlu diutamakan. Namun dalam hal ini terjadi keraguan dan kebimbangan. Nah, jika seseorang mendahulukan perkara yang penting, maka dikhawatirkan dia akan kehilangan perkara yang tidak terlalu penting. Sebaliknya, jika dia mendahulukan perkara yang tidak penting, maka akan terlewatkan dia melaksanakan perkara yang penting. Inilah 2 perkara yang tidak akan mungkin bisa digabungkan, dan tidak mungkin seseorang mendapatkan salah satunya kecuali dengan meninggalkan yang lainnya. Nah, dalam hal ini dibutuhkan pemikiran, pemahaman, dan pengetahuan untuk kita bisa berhasil melewati bisikan-bisikan dan perkara-perkara penting ini, ya. Ini yang harus kita mampu memanage itu semua. Nah, itulah yang di dalam kita pahami selama ini, yaitu tazkiyatun nafs. Namun sayangnya masih banyak sekali orang yang memiliki akal dan pengetahuan yang baik, tapi masih mendahulukan perkara yang tidak penting dan tidak dikhawatirkan hilang dibandingkan dengan perkara penting yang dikhawatirkan hilang. Tidak akan mampu, kamu tidak akan dapati seorang pun yang selamat dari kekeliruan ini, ya. Hanya saja ada yang sering melakukannya dan ada pula yang jarang melakukannya. Semuanya itu yang mengambil keputusan adalah kita semua.
Nah, bisikan atau pikiran-pikiran orang yang berakal tidak akan keluar dari semua ini. Oleh karena itu, syariat akan membantu kita. Pikiran-pikiran yang mulia, yang bermanfaat adalah yang ditujukan untuk Allah dan negeri akhirat. Pikiran yang ditujukan untuk Allah terdiri dari berbagai macam. Pertama, nah ini yang perlu benar-benar pahami. Yang pertama adalah merenungi ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah serta memahami maksudnya. Setelah kita paham maksudnya, maka kita amalkan. Nah, karena Allah menurunkan ayat-ayat tersebut bukan hanya sekedar membaca, ya, bukan supaya sebagai sarana untuk membaca, tapi ya, sebagian ulama salaf berkata Allah menurunkan Al-Quran untuk diamalkan, tetapi orang-orang malah menjadikan bacaan Al-Quran sebagai petunjuk pengamalan, sebagai bentuk pengamalan. Jadi kita juga banyak salah kaprah dalam hal ini. Jadi yang dibutuhkan oleh Allah itu kita baca, walaupun cuma satu ayat kita pahami, kita amalkan. Dibandingkan kita hafal 600 ayat, tapi satu pun tidak kita praktekkan atau tidak kita amalkan. Sehingga seseorang itu tidak akan berdampak kepada kebaikan apabila dia walaupun dia sudah membaca Al-Quran.